Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini adalah hari Jumat di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita semua untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tentu saja tidak ada hambatan syar'i atau halangan yang menjadikan dia tidak wajib untuk melaksanakan Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jum'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, apabila telah ada panggilan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian semua berjalan segera untuk melaksanakan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah seluruh transaksi, seluruh bisnis, seluruh perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagimu bila kau mengetahui, bila kau menyadari, bila kau punya ilmunya, bila kau cukup wawasan. Shadaqallahul adzim. Kemudian pemirsa rahmatullah, apa saja yang harus dan sangat-sangat ditekankan, bahkan wajib kita lakukan pada hari Jumat ini adalah, yang pertama adalah al-ghusl atau al-ghusl. Al-ghusl ini adalah mandi besar, mandi seluruh tubuh kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dilansir oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muslim. Sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu wajib bagi seluruh muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa rahmatullah, adalah at-tatayyub was-siwak yaumul jum'ah. Memakai wewangian, kemudian bersiwak pada hari Jumat. Rasulullah SAW juga bersabda, Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa massun minat tib ma qadira alaih. Rasulullah bersabda bahwa mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi orang-orang yang telah baligh, kemudian memakai siwak, dan kemudian pula dia memakai minyak wangi sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Kalau kita lihat dari sabda Rasul ini, kita sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya Rasulullah sangat peduli terhadap keindahan, terhadap wangian, terhadap kenyamanan lingkungan, dan tentu saja kesehatan secara personal terhadap umatnya. Misalnya pada saat Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah kamu mandi, itu menunjukkan bahwa biar dirinya bersih dan orang lain bertemu dengan kita juga nyaman. Tapi tidak cukup sampai pada batas ini, Rasulullah juga memerintahkan pada kita semua untuk memakai siwak, karena siwak ini sangat khas. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, laula ana syuqqa ala ummati lamartu bisiwak inda kulli salatin. Andai kata tidak menyulitkan umatku, maka akan aku perintahkan bagi mereka untuk senantiasa siwak setiap mau salat. Artinya siwaknya 5 kali. Tetapi Rasulullah SAW sadar dan tahu bahwa sungguhnya 5 kali itu tidak mungkin. Tapi Rasulullah menyatakan bahwa siwak ini sangat-sangat sunnah, sangat-sangat dianjurkan.
Memakai minyak wangi pula, kalau kita kaji mendalam, kita renungi mendalam, kita pikirkan mendalam, itu juga menggambarkan bahwa sang Nabi Alaihissalam ingin memberikan sebuah suasana yang nyaman, suasana yang wangi, suasana di mana saat itu orang juga merasakan kesedapan, wewangian yang dipakai oleh kita, dan terutama pada saat Jumat. Yang ketiga adalah fadlut tahjir awit tabkir yaumal Jumat. Adalah kita datang lebih awal pada saat mau Jumat, karena pada saat itu para malaikat menunggu di depan pintu masjid, dan kemudian menuliskan siapa yang datang lebih awal, siapa juga yang datang lebih akhir. Diriwayatkan bahwa yang datang lebih awal dapat onta, yang datang paling akhir hanya dapat telur, dan kalau terlambat banget maka dapat di luar telur tentu saja. Kemudian yang keempat adalah al-insat yaumul jum'ah fil khutbah. Hendaklah pada saat sang khatib berkhutbah, para jamaah atau makmum pada saat itu hendaklah diam dan tidak ada yang bicara, karena orang yang bicara memberikan peringatan pun pada saat sang khatib khutbah itu juga dianggap lalai. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghawta. Jika kau menyatakan diamlah pada sahabatmu, pada temanmu, pada orang di sebelahmu, maka sungguhnya kau dianggap telah lalai, telah ghafil pada saat itu. Kemudian pemirsa rahimakumullah, sebelum kita duduk di masjid, yang patut kita lakukan adalah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda bahwa man dakhal masjid, barang siapa yang masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sebelum melaksanakan dua rakaat sebagai bentuk tahiyatul masjid. Setelah selesai, tentu saja pada saat diantara doa khutbah kita berdoa ya, karena antara doa khutbah itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai tidur saking khudunya, saking khusyuknya, malah pada saat Jumat dianggap waktu yang tepat untuk tidur. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada yang disebut waktul ijabah, waktul mustajabah, waktu-waktu yang mendapatkan, yang kemungkinan besar doa kita sangat-sangat mungkin untuk dikabulkan. Setelah itu, pemirsa rahimakumullah, setelah Jumat tentu saja kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyatus shalah, yakni 2 rakaat setelah salat. Pemirsa rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari Jumat ini, pada hari Jumat kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bersamaan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, karena saya menyampaikan tentang Jumat pada hari Jumat, dan kemudian juga di Sajidil Ayyam ini pada penghulunya hari-hari yang ada dalam seminggu. Semoga kita semua mendapatkan berkah Jumat, semoga kita semua doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini pula. Mandilah, wangianlah, siwaklah, dan tahiyat masjidlah, sehingga kemudian salat kita insyaallah lebih sempurna pada saat kita melaksanakan Jumat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.